Selamat datang di Ruang Ganti bersama saya Stuart Henry dan juga Mas JP. Terus dulu Mas JP. Halo. Gimana tuh? Gue rasa kayaknya teman-teman di rumah udah tahu ya kita mau ngebahas apa ya. Barca. Waduh, ini episode paling menarik nih karena ngomongin Barca. Ada dua cules di sini. Wajib baju ini tadinya nggak cukup, udah cukup sekarang. Udah cukup sekarang. Gua udah mulai hidup sehat ya kan. Kalau gue justru malah udah mulai overload nih. Wajib. Ini kalau ngomongin Barcelona nih musim ini kasihan gue ngeliat si Messi. Coba memang sih sejak kemarin ya kalau di Liga Champions itu kan masalah demi masalah terus datang di Barcelona karena performa mereka juga nggak bagus. Tapi yang selalu jadi kambing hitam itu kenapa selalu Messi sih, bingung gue. Ya itu risiko seorang bintang ya, dan dia gue bilang maha bintang bahkan karena semua pusat permainan Barcelona ada di dia, dan kita nggak bisa menampik bahwa dalam belasan tahun terakhir ya ketika ngomong Barcelona kita nggak akan pernah bisa melepaskan pembicaraan soal Messi, dan itu fakta yang tidak bisa diperdebatkan. Oke, banyak orang bilang bahwa klub lebih besar dari Messi. Gue setuju di sisi itu. Tapi kalau kita ngomong sosok di Barcelona, setelah era kemasan La Masia itu bisa dikatakan mulai pudar, dan Messi yang tersisa, termasuk Busquets, Pique juga cedera mulu, akhirnya ya semuanya tertuju pada Messi. Apalagi Messi pemain yang bisa dikatakan punya caps cukup banyak bermain bagi Barcelona, golnya juga bikin sejarah. Agak sulit mencari tandingannya, sehingga ya apa boleh buat, semua hal yang terkait dengan Barcelona selalu disasarkan ke Messi. Ya tapi Messi ini kan sekarang lagi ada di ujung karirnya gitu ya. Usianya 33 tahun dan memang ya selalu kalau misalnya Barca performanya nggak bagus pasti larinya ke Messi. Bahkan gue sempat ngelihat banyak kritik yang mengatakan udahlah Messi itu udah nggak bisa nyetak gol, Messi itu udah nggak bisa diandelin. Nah buktinya masih jadi top scorer kok bagi Barcelona, 16 gol. Iya, kan sebenarnya yang orang sering lupakan adalah kenapa sih Messi kesannya uring-uringan gitu ya, kesannya dia marah. Sebenarnya permintaan dia secara esensial cuma satu, dia ingin Barcelona yang kompetitif. Dan itu yang tidak bisa dibuktikan di era Bartomeu gitu. Kemudian yang terjadi apa? Barcelona kalah 2-8, terus kemudian seperti susah mencari kemenangan di La Liga, dan menurut gue ini satu hal yang memang pantas membuat dia kecewa, karena bagaimanapun Messi dididik oleh La Masia di Barcelona adalah untuk menjadi pemenang, dan itu wajar. Iya, Mas Jep, kita kalau ngomongin kekecewaan di Barcelona ini salah satu yang mungkin baru-baru ini cukup membekas itu kekalahan di Supercopa de España ya. Tapi sebenarnya mereka sempat main dulu di babak semifinal dan lumayan bisa melaju sebenarnya, tapi kan memang gagal di partai final. Waktu itu Messi juga nggak main di babak semifinal. Iya, Messi nggak main, dan memang itu peluang terbesar Barcelona untuk bisa mendapatkan gelar di 2021 ya. Karena di La Liga harus diakui kendati memang musim masih ya setengah jalan, jaraknya cukup lumayan dari Atletico Madrid yang sekarang memimpin dengan sekitar 10 poin ya. Menurut gue itu juga satu hal yang coba dibuat realistis, dan kita harus akui pula bahwa Barca saat ini adalah Barca yang sedang bertransisi. Kita lihat di line up itu bisa dibilang ya line up yang memang diisi oleh sejumlah pemain muda yang untuk mengisi Barcelona di masa yang akan datang. Ya, tidak banyak nama bintang di situ, artinya banyak pemain-pemain muda yang memang diharapkan bakal jadi bintang. Tapi kita mungkin harus nonton langsung lah gimana sih pertandingan semifinal Supercopa de España. Ya, ini pertemuan antara Barcelona menghadapi Real Sociedad. Kalau kita lihat memang sudah 2 tahun ini Supercopa de España ini mengusung konsep yang berbeda ya Mas Jep ya. Karena mengambil juara serta runner-up La Liga musim sebelumnya sama 2 finalis dari Copa del Rey. Dan ini sebenarnya kalau kita ngomongin Supercopa de España nih dua El Clasico sama-sama keok nih sebenarnya. Iya betul, dan El Clasico terjadi di semifinal, diharapkan terjadi di final ya, tapi ternyata tidak terbukti. Dan kita lihat Barcelona pun melaju ke final cukup sulit ya. Tadi De Jong memimpin di menit 39, tapi kemudian disamakan dengan tendangan penalti Oyarzabal. Ya, ini pertandingan ya di mana Messi memang tidak bisa turun karena sebelumnya harus menghadapi cedera minor sih ya di pertandingan di La Liga. Tapi kita lihat bagaimana para pemain Barcelona lainnya, pemain-pemain muda ini menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, karena mereka juga tahu bahwa pemimpin mereka tidak bisa bermain. Dan gua rasa Messi pun juga mungkin mereka juga punya tanggung jawab kepada Messi bahwa ketika Messi tidak main mereka harus bisa tampil sebaik mungkin gitu. Iya, menurut gue sih lebih dari itu ya. Setelah mereka bermain di Barcelona, mereka harus membela lambang yang ada di dada mereka gitu. Terlepas siapapun kaptennya, ada Messi atau tidak. Dan menurut gue
Itu yang harus dilakukan. Bahkan Ronald Koeman sebelum pertandingan ini juga bilang bahwa Barcelona itu dibuat untuk menang gitu. Dibuat untuk menjadi pemenang dan artinya ya dia bilang ya kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa menang dan dia coba dibuktikan di pertandingan ini. Tapi juga kita harus ingat bahwa form Barca ketika jelang pertandingan ini kan dari 5 pertandingan terakhir mereka menang di 4 laga. Jadi sebenarnya lagi oke lah gitu. Ya sebenarnya bahkan sampai sekarang saat kita berbicara 5 kemenangan beruntun kalau nggak salah. Betul. Nah, kita juga harus bahas tentunya setelah mereka berhasil lolos dari semifinal, mereka berjumpa dengan Athletic Bilbao di partai final. Ini pertandingannya. Ya, ini finalnya dan ini memang salah satu final yang mungkin cukup mengecewakan bagi Lionel Messi karena untuk pertama kalinya dalam sejarahnya bersama dengan Barcelona ia dapat kartu merah. Iya betul dan sebenarnya dia waktu masih main di Segunda B juga pernah dapat kartu merah ya. Jadi di level senior ya, baru sekali ini. Tapi juga sebenarnya banyak orang lupa ya bukan kartu merah pertama Messi juga di timnas Argentina dia juga pernah 2 kali kartu merah ya. Artinya nih sebetulnya memang ya kalau kita lihat dengan jeli apa yang terjadi di lapangan memang Messi nampaknya kesabarannya habis ya. Di menit terakhir udah 120, udah hampir tiup peluit panjang. Ya akhirnya dia melanggar pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya pertandingan ini sangat seru ya. Bagaimana Bilbao sangat siap untuk menghadapi laga ini. Mengingat juga sebetulnya kalau kita mau tarik sejarahnya, Marcelino Garcia pelatih dari Athletic Bilbao ini ketika menukangi Valencia juga mengalahkan Barcelona di final Supercopa. Jadi bisa dikatakan bukan hal yang baru. Ya, dia paham bagaimana meredam Barcelona yang ada saat ini gitu. Barcelona yang sedang dalam masa transisi. Tahun 2019 kita bisa bilang Barcelona juga nggak bagus-bagus amat. Ya ini pertandingan yang memang tidak berakhir dalam waktu 90 menit hingga dipanjangkan nih sampai ke extra time. Tapi kalau kita ngomongin soal performa Barcelona nih salah satu yang paling menonjol di pertandingan ini itu Antoine Griezmann. Akhirnya setelah banyak kritik dia selalu dianggap bukan punya peranan penting dalam susunan pemain Ronald Koeman, tapi ternyata dia bisa bikin 2 gol. Dan ini tadi kartu merah pertama di level senior klub bersama dengan Barcelona. Iya, dan kita harus juga memberikan apresiasi pada Bilbao ya yang sangat siap di laga ini. Ini yang menarik kan Marcelo Garcia baru didapuk 2021 Januari, dia langsung dapat trofi. Nah, gue jadi kecewa banget. Tapi ya mau gimana lagi, karena kalau kita lihat kan sebenarnya performanya Barcelona nggak jelek-jelek banget ya. Lagi pula Supercopa nggak apa-apa lah kasih. Tapi Mas Jab, belakangan nih banyak yang ngomong Griezmann sama Messi kayaknya udah nyatu Mas Jab. Ya itu yang menarik, karena memang di awal musim kan dibilang bahwa mereka kayaknya berseteru, tapi menurut gua ya itu hal yang kerap kali dibesar-besarkan oleh media setempat ya, karena memang kita tahu bagaimana industri di sana juga membuat media juga ikut kuat-kuatan untuk menelurkan isu sehingga ya korannya laku. Iya, dan kalau kita lihat memang Griezmann kan juga ngebantah kan waktu dia diwawancara, gue nggak punya masalah sama Messi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana hubungan mereka juga sangat baik. Di lapangan sekarang juga makin bagus. Gue rasa ini yang diperlukan Barcelona kan, karena mereka juga cukup terasa impact-nya ketika kehilangan Suarez. Suarez sekarang jadi top scorer di La Liga. Tapi jangan dibahas di segmen 1, masih banyak yang kita bahas. Habis nanti bahannya. Oke, sebentar lagi kita akan bicarakan pertandingan lainnya dari Barcelona di La Liga.